Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, pada pertemuan kita yang kedua ini, tema yang akan kita bahas adalah pengantar metodologi studi Islam. Ini nanti sebagai permulaan saya yang akan mengawali memfasilitasi jalannya diskusi. Silahkan simak video ini sampai selesai. Kita awali dengan pengertian dari metodologi studi Islam itu sendiri. Jadi, metodologi studi Islam itu dikonstruksi oleh 3 tem. Yang pertama ada metodologi, kemudian ada studi, dan yang terakhir adalah Islam. Kita bahas satu persatu. Metodologi. Jadi metodologi itu asal katanya dari kata metod dan logos. Metod artinya cara, kemudian logos itu artinya ilmu. Jadi metodologi itu ilmu tentang cara. Nah, kalau secara terminologi, metodologi itu merupakan cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. Sesuatu di sini kaitannya dengan studi Islam. Jadi, cara yang paling tepat dalam pengkajian dengan penggambaran, kemudian dengan penjelasan, kemudian juga dengan pembenaran. Nah, ini satu kesatuan yang disebut dengan metodologi. Yang kedua adalah tem studi. Studi ini berasal dari kata study yang artinya mempelajari atau mengkaji. Nah, kalau dalam hal ini studi dipahami sebagai bentuk pengkajian atau bentuk mempelajari Islam secara ilmiah. Baik Islam sebagai sumber ajaran, sebagai pemahaman, maupun sebagai sebuah pengalaman. Itu yang disebut dengan studi. Yang ketiga adalah Islam. Tadi sudah metodologi, kemudian studi, dan yang ketiga adalah Islam. Islam itu apa? Jadi, ini ada beberapa pengertian daripada Islam yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah Islam adalah seperangkat ritus peribadatan. Ritus itu seperti ritual ya, ataupun tata cara peribadatan atau syari yang mengajarkan pandangan-pandangan fundamental tentang Tuhan, pandangan-pandangan yang mendasar tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang manusia, tentang alam semesta, tentang iman, ilmu, akhlak, dan lain sebagainya. Itu pengertian pertama tentang Islam itu. Pengertian yang kedua yang dimaksud dengan Islam adalah sebagai agama yang mengandung seperangkat nilai, sifat normatif, dan hukum syari yang mengatur pola kehidupan manusia, terutama berkaitan dengan kepercayaan fundamental. Kaitannya dengan belief, kepercayaan. Dan yang ketiga pengertian dari Islam adalah Islam itu sebagai sebuah wahyu dan juga sebagai sebuah produk sejarah. Jadi ia berasal dari ataupun bersumber dari nas Al-Quran dan juga sunnah. Pun dengan pemahaman atas nas tersebut, kemudian konsep-konsepnya dan aliran-alirannya. Lalu pengertian yang selanjutnya, Islam sebagai sebuah doktrin, artinya dia sebagai sebuah ajaran
ajaran sebuah keyakinan religius tentang agama gitu ya. Ya, ajaran tentang agama. Maksudnya seperti itu. Dan juga sebagai struktur dan dinamika masyarakat. Jadi pergerakan masyarakat. Dan juga masih ada nih sebagai keberagaman. Islam itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah keberagaman, yakni sikap anggota masyarakat dalam memahami ajaran agama. Karena Islam sebagai sebuah agama dan masyarakat dalam memahaminya itu secara beragam. Islamic Studies atau studi Islam, atau bisa dikatakan kajian Islam, bisa juga disebut dengan dirasa Islamiyah. Nah, artinya apa? Jadi Islamic Studies itu berarti memahami, mempelajari, mengkaji, meneliti Islam sebagai objeknya, objek kajiannya. Jadi fokusnya di sini adalah Islam sebagai objeknya. Itu yang disebut dengan Islamic Studies. Jadi, studi Islam ini berusaha memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pencerahan terhadap umat manusia. Karena seperti kita ketahui bahwasannya Islam itu sifatnya universal, menyeluruh dan bersifat rahmatan lil alamin. Nah, untuk itu, untuk kesejahteraan dan kebaikan hidup umat manusia, maka perlu adanya pengkajian terhadap Islam itu sendiri. Masih tentang studi Islam, jadi dia yang namanya Islamic Studies itu mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Karena tadi kan objek utama dari pengkajian studi Islam itu adalah Islam itu sendiri. Nah, secara tidak langsung artinya ini adalah upaya untuk mengetahui dan membahas secara mendalam kaitannya dengan agama Islam, baik itu berupa ajaran, kemudian sejarahnya, kemudian praktik pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemeluknya. Seperti itu. Yang dikaji meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pemeluk agama Islam. Dan makna lain dari Islamic Studies atau studi Islam itu bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dimensi-dimensi dari ajaran Islam. Kemudian sama praktek-praktek keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam. Lalu juga menempatkan Islam secara lebih luas. Tidak hanya dimaknai hanya sebagai sebuah pengetahuan atau knowledge. Tidak juga hanya dimaknai sebagai sebuah wacana atau discourse. Atau juga hanya dimaknai sebagai sebuah metodologis. Itu, jadi lebih luas cakupannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mempelajari Islam sebagai objek kajian ya, ataupun Islamic Studies. Bahwasanya yang pertama adalah studi normatif Islam itu tujuannya untuk memperoleh kebenaran keagamaan atau truth claim. Nah, yang dikaji itu adalah berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Tapi ini tidak menuntut kemungkinan ya untuk dilakukan orang di luar ataupun selain pemeluk agama Islam. Ini bisa dilakukan oleh umat Islam itu sendiri dan juga oleh non-muslim. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah studi non-normatif Islam. Kalau yang pertama tadi kan studi normatif Islam. Nah, ini perbedaannya adalah
yang dipelajari adalah mencari apa yang dianggap oleh umat Islam itu sebagai sebuah kebenaran atau true Islam, ataupun Islam yang ideal atau Islam ideal, dan yang dianggap sebagai living Islam, Islam yang hidup di kalangan masyarakat. Nah, ini biasanya yang mengkaji adalah orang-orang non-Muslim. Sedangkan yang pertama tadi di studi normatif Islam itu umumnya dikaji oleh orang Islam, walaupun tidak menuntut kemungkinan untuk dikaji orang non-Islam. Begitu. Kalau ini dikaji oleh orang non-Islam. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah the non-normative study of Islamic aspect. Itu adalah studi non-normatif aspek-aspek keislaman. Jadi, dalam memahami Islam itu dilihat secara lebih luas, dimaknai dalam konteks yang lebih luas, melihat budaya atau antropologi budaya yang ada, kemudian masyarakatnya, kehidupan sosialnya, seperti itu. Jadi memahami Islam dengan pandangan yang lebih mendalam lagi, dilihat dari kehidupan pemeluknya. Untuk ruang lingkup dari metodologi studi Islam ini, kalau menurut Harun Nasution itu dibagi dalam 8 aspek ya. Yang pertama ada sumber ajaran. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan juga hadis. Lalu kemudian ada pemikiran dasar Islam, ada filsafat, kalam, tasawuf. Kemudian yang ketiga ada fikih dan pranata sosial. Yang keempat sejarah kebudayaan Islam. Yang kelima dakwah. Yang keenam pendidikan Islam. Yang selanjutnya bahasa dan sastra Arab. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, itu adalah pembaruan pemikiran dalam Islam. Jadi ada 8 aspek yang dikaji di dalam metodologi studi Islam menurut Harun Nasution. Ruang lingkup pengkajian metodologi studi Islam yang lain adalah mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian sama kajian tentang Al-Quran, kajian tentang hadis, fikih, kalam, filsafat, Islamic filosofi ya, ada tasawuf juga, kemudian Islamic art atau arsitektur, kemudian religious institution atau lembaga-lembaga keagamaan Islam, dan ada beberapa lagi. Masih ada living Islam, Islam yang hidup di dalam kenyataan atau kehidupan orang Islam itu sendiri. Kemudian perkembangan modern di dunia Islam. Itu ruang lingkup beberapa yang perlu dikaji di dalam metodologi studi Islam. Lalu urgensinya apa? Pentingnya apa sih mempelajari metodologi studi Islam? Ini saya cantumkan beberapa yang saya kira penting ya. Yang pertama, dapat memahami berbagai metode yang telah digunakan oleh para ilmuwan ketika mengkaji dan meneliti Islam. Kemudian yang kedua, menimbulkan sikap toleransi dari beragam metode dalam mengkaji dan meneliti Islam. Yang selanjutnya, jadi kajian keislaman itu tujuannya untuk pendalaman ajaran Islam, untuk keperluan pengalaman, pengamalan yang benar atau tafaqquh fiddin, baik dalam praktek kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Yang keempat, memahami perkembangan masyarakat untuk perumusan ajaran-ajaran Islam yang kontekstual, tidak hanya tekstual gitu. Islam yang mudah diterima oleh masyarakat pada masa kini dan dapat merespon terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul di kalangan masyarakat kaitannya dengan Islam. Dan yang terakhir, kedudukan MSI ini sebagai apa? Kedudukannya apa? Gitu. Jadi MSI ini sebagai landasan, dia sebagai pondasi, dia sebagai dasar keilmuan lain yang berkaitan dengan keislaman. Kalau hendak mempelajari disiplin ilmu keislaman yang lain, maka terlebih dahulu harus menguasai MSI ini. Dengan mempelajari dan memahami kajian-kajian yang ada di dalam MSI, kalian akan lebih mudah dalam mempelajari disiplin keilmuan atau cabang keilmuan lain yang berkaitan dengan aspek keislaman. Di sini. Jadi dia menjadi dasar, landasan, pondasi ya dalam kajian keislaman. Saya kira pengantar metodologi studi Islam itu sudah cukup ya dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Dengan adanya pengantar tadi, semoga bisa menghantarkan kita dalam memahami lebih mendalam lagi kaitannya dengan studi keislaman, mencakup semua ruang lingkup yang ada, yang sudah ditentukan dalam tema-tema yang berkaitan, tema-tema yang sudah kita sepakati sampai dengan akhir semester nanti. Dan semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk saya pribadi ya terutama. Dan apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.